Harta yang benar, yang milik kita itu adalah harta yang kita titipkan. Titipkan ke lembaga. Apa mesti ke sini aja? Enggak. Di antaranya ke sini insya Allah. Ya, itu yang kita titipkan, itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Rip. Untuk saldo kita hari ini ada berapa di transaksi top up-nya? Per hari ini update 565.000. 565.000. Ya. Per hari transaksi ada berapa? Maksimalnya? Paket penerimaan. Ada 350. Kalau sehari itu 50, rata-rata 5.000, berarti ada 250.000. 500.000 cukup ya? Cukup bisa buat 3 hari, 2 hari. Biasanya berapa lama setorannya? Untuk top up kita sehari minimal 500.000. Tadi saldo kita 500-650. Ya, setiap sore harinya kita langsung top up lagi. Oke, berarti aman ya buat saldo. Nah, kebetulan juga kan hari ini saya ada mau ke pondok pesantren. Jadi untuk top up lewat Nisa, nanti WhatsApp aja di keuangan, minta top up tuh. Biasa M-Banking, nanti dari M-Banking aja. Itu biasa aja lah. Pokoknya hari ini saya sekitar sampai maghrib lah di sana karena ada proses pembangunan musola. Jadi kayak itu mau bangun musola ada 3 lantai, kebetulan juga ngundang arsitek. Nah jadi mohon kerjasamanya hari ini sama Aris berdua, sama Anis dia lagi WFH sekarang. Jadi apa-apa lapornya manual dulu, nanti Anis biar ngerjainnya dari Mas Nisa. Jadi mudah-mudahan lagi kurang enak badan ya kan? Kuat-kuatin ya, sehat ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kan ada program sedekah juga nih buat pesantren. Kita kemarin juga habis sedekah nasi bungkus. Jadi kita sama-sama jalan di bidangnya masing-masing. Artinya jaga gawang, saya keluar, kita cari bahan untuk sedekahnya, kita cari buat donasinya. Jadi insya Allah kalau niatnya kerja untuk ibadah, pasti hasilnya buat ibadah. Tapi kalau niatnya buat cari duit aja, duit di mana-mana gampang cari, tapi berkah yang susah dicari. Jadi kerja di sini kita sama-sama ngebangun cari keberkahannya. Tapi kalau tujuannya kerja cari duit banyak, di luar juga banyak gitu. Jadi mudah-mudahan kita nih satu visi, satu misi, bahwasanya ibadah kita, kerja kita buat maslahat buat orang banyak gitu. Jadi jangan ngerasa di sini kerja aja gitu. Tapi niatnya ibadah. Saya juga kan nanti bakal kasih pengalaman lah sedikit bagaimana caranya sekarang kita bangun mental usaha kita. Setelah dari sini mau bikin usaha, enggak, silahkan gitu. Nah, terus juga hari ini ada kiriman barang, insya Allah nanti ada 30 koli. Diamatin aja, dicek barangnya sesuai dengan nanti saya tulis rekapannya gitu. Jadi supaya semuanya sama-sama ngejaga lah gitu. Nah pokoknya hari ini saya ketemu Kiai Amir. Hari ini saya mau niat buat bantu Kiai Amir bangun pesantren di musolahnya gitu. Nah jadi kalau ada apa-apa WhatsApp aja. Kalau agak slow respon nanti ditelepon atau gimana ya 3 jam lah ya, nggak lama ya gitu. Kita tolong. Nanti si Aris dikoordinasi aja. Saya berangkat dulu ya. Oke. Hai teman-teman, barusan briefing dulu sebelum saya berangkat ke pondok pesantren. Karena hari ini saya mau ke pondok pesantren Rodul Mustafa. Jadi sebelum ninggalin kerjaan utama, nanti kita ke pondok, tenang. Kerjaan yang kita tinggalin, usaha yang kita tinggalin sudah didelegasikan. Jadi briefingnya mesti jelas, hari ini saldo ada berapa, hari ini masukan berapa, baru deh jalan. Jadi tenang kalau kita mau melihat kontrol kerjaan yang lain.
selain di pondok pesantren saya juga ada proyek di Haji Lele, yaitu pokoknya orang mau usaha bagus itu harus pintar-pintar ngatur waktu. Jadi dari pagi kita sudah aktivitas, siang sudah kita kontrol keuangan, terus nanti kita langsung ada kegiatan lagi di luar manfaat buat orang lain. Malam masih ada lagi. Kapan sih bagi waktu buat keluarganya? Pintar-pintar kita meyakinkan sama keluarga bahwasanya kita sehat, kita berjuang, kita kerja untuk menghasilkan rezeki yang halal. Itu harus dengan niat yang baik. Kalau niat yang baik, insya Allah hasilnya baik. Allah juga tuntun kita di jalan yang benar. Jadi saya dibantu sama teman-teman di sini semuanya, bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi saya juga mungkin merasa sebagai mentor ya. Mereka jauh umurnya dari saya kasih briefing bagaimana kerja itu bukan cuma cari uang, tapi cari keberkahan. Jadi kalau mau cari rezeki yang banyak itu gampang di luar. Tapi mau cari rezeki yang berkah, selain kita cari uang, kita harus bersedekah. Ya, mudah-mudahan perjalanan saya hari ini teman-teman ikuti semuanya sebagai inspirasi, sebagai sebuah edukasi bagaimana berusaha bersedekah jadi orang baik. Jadi jangan merasa diri jadi baik, tapi berusaha menjadi orang baik. Jangan pernah merasa paling baik, tapi berusaha menjadi orang baik. Itu yang betul. Yuk, nanti kita ikutin ya tayangan kita selanjutnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah menuju pesantren. Kita di jalanan hari ini saya pakai jasa personal. Jadi teman-teman sedikit cerita aja nih gitu, pengalaman hidup tentang sedekah. Banyak fadilah-fadilah yang saya rasakan ketika bersedekah. Dulu di tahun 2016, sekitar 4 tahun lalu, itu saya benar-benar jatuh, kondisinya tidak karuan lah gitu, ekonomi melemah. Akhirnya saya ketemu salah seorang ustaz yang ahli sedekah. Saya bilang saya wajib contoh nih, karena beliau mencontohkan bagaimana kita totalitas dalam bersedekah. Saya sudah jatuh ketika tangga, dipecat segala macam, hancur-hancuran ya pokoknya saat itu. Jadi saya mendawamkan sedekah itu punya cuma sehelai baju aja. Jadi saya punya baju satu lemari, saya kasih semua ke teman-teman. Jadi beliau mengajarkan bagaimana totalitas kita bersedekah. Di situ saya kaya dari sedekah. Enggak kaya, cuma ada ketenangan hati. Jadi ketika kita sudah berserah, apa yang kita sudah punya kita kasih ke Allah untuk di jalan Allah gitu. Toh itu nggak langsung kaya, nggak langsung menghasilkan sedekah, katanya kan memperbanyak rezeki, memperbanyak usia segala macam. Tapi di situ saya nggak dapat semuanya, tapi dapatnya adalah ketenangan hati. Bagaimana kalau hati sudah tenang, hati sudah menjadi lapang, insya Allah kita juga jadi tenang dalam jalan. Dari situ bertahun berjalan, alhamdulillah Allah jawab. Saya bisa bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, makanya ketika saya dengar kabar pesantren mau mengadakan renovasi musolahnya, Kiai Haji Amiruddin Said ini seorang imam besar di Masjid Tuwaima, dan beliau partisipan, dan beliau adalah qori internasional, dan beliau juga menjadi guru saya saat ini. Ajak sedekah, yuk kita bantu program pesantren kita supaya lebih baik lagi, fasilitas lebih baik lagi untuk penghafal Quran. Langsung tuh jiwa saya semangat gitu. Siap Kiai, saya bantu gitu. Saya siap mensukseskan program inilah pokoknya gitu. Nah, sekarang saya mau bagaimana mau meliput mana sih musolahnya gitu. Jangan-jangan nggak ada musolahnya, jangan-jangan cuma ngada-ngada gitu. Insya Allah saya akan liput kegiatan hari ini di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman mau kita nih, karena fadilah sedekah itu saya sudah merasakannya sendiri gitu. Saya sudah merasakan di tengah pandemi ini, di tengah kesusahan saat ini, ada nilai-nilai keberkahan dari sedekah. Jadi teman-teman saya yang ikut tergabung di dalam usaha penyalur alat kesehatan ini ada
ada bagian itu ada menyisihkan sebagian hartanya untuk sedekah. Kemarin sudah nasi bungkus, sekarang kita coba ajak teman-teman buat bersedekah ke musola. Kita tingkatin musolanya untuk habis. Jadi ayo deh kita semangat deh pokoknya teman-teman, jangan ragu, jangan takut buat sedekah, jangan ragu pokoknya, harus yakin sedekah itu banyak fadilah. Salah satunya adalah memperpanjang usia, jauh dari penyakit, jauh dari bala, hati tenang. Orang yang bersedekah itu alangkah indahnya orang yang bersedekah, indah ya. Buat teman-teman jangan ragu, jangan dibilang takut, wah dia tuh sedekah dipamerin segala macam. Ta'adus bini mah, sedekah itu mengajak, sedekah itu syiar. Jadi kalau dibilang kita pamer, biarin aja, yang penting Allah tahu niat kita, Allah tahu tulus hati kita. Dibilang oh pamer dia apa-apa sedekah di ini segala, jangan takut, balik lagi niat, ta'adus bini mah, ingat itu lagi. Jadi guru saya bilang kalau ngajak sedekah pamer gitu, jangan niatin pamernya, tapi niatin syiarnya, niatin mengajak, ta'adus bini mah. Ya teman-teman, saya ikutin lagi nanti, silakan lihat suasana jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di Pondok Pesantren Rodotul Mustafa. Di sini pondok pesantren yang khusus hafiz Quran. Jadi hanya santri laki-laki, tidak ada santri perempuan. Nah, kenapa saya hari ini sini? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya saya ingin melihat proses pembangunan musola di sini. Ada 2 lantai, katanya sih sampai 3 lantai. Nah, kita nanti ketemu sama Kiai Haji Amiruddin Said, seorang pimpinan pondok pesantren di Rodotul Mustafa sini, dan beliau adalah seorang qori internasional. Beliau salah seorang guru saya yang mengajarkan saya bagaimana bersedekah. Jadi buat teman-teman, nanti kita saksikan ya di pondok pesantren Rodotul Mustafa ini bagaimana saya juga belajar dari seorang kiai bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, dan bagaimana berbisnis secara Islam, berbisnis mencari keberkahan. Nah, buat teman-teman nanti jangan lupa kalau mau ikutan bersedekah bisa kontak ke nomor yang ada di sini, atau nanti bisa ya komen di bawah saya, nanti saya kasih keterangan linknya di Instagramnya Rodotul Mustafa, YouTube-nya Rodotul Mustafa ya. Jadi buat teman-teman semangat terus, hari ini kita sehat, hari ini kita tetap semangat untuk bersedekah ya. Nanti kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada asar teman-teman saya bertemu guru saya Kiai Haji Amiruddin Said yang alhamdulillah selalu memberikan pencerahan buat saya, selalu memberikan ilmunya. Sekarang saya mau ngobrol sedikit. Ini ada rencana apa nih kira-kira di sini? Saya sih udah cerita tadi panjang lebar Kiai, bahwasanya di sini kita mau ada program sedekah gitu. Program sedekahnya ini saya mau ajak-ajak nih, mau ajak-ajak teman-teman bahwasanya keberkahan sedekah mungkin bisa dikasih tahu sedikit supaya tambah yakin kita sedekah. Kalau saya kan ngomong kayaknya dan ya begitulah kira-kira. Mereka harus lihat dulu nih siapa yang ngomong. Tapi alhamdulillah sekarang beliau ada di sebelah saya. Bagaimana yang kita tanya keberkahan sedekah apa aja sih, fadilah sedekah apa aja sih, biar beliau jelaskan. Rencananya gimana nih beliau mau mengajak kita buat bareng-bareng bangun sholat, buat kegiatan belajar santri nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Manggilnya apa nih? Guys atau Ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di komplek pondok pesantren Al-Quran Rodotul Mustafa. Rencana di belakang kita ini kita akan benahi, renovasi untuk kebutuhan tambahan ruang belajar di lantai 2, dan insya Allah kita akan naikkan lagi di lantai 3. Rencananya mau buat lapangan futsal anak-anak santri kita. Ya, mudah-mudahan jiwanya sehat, jasmaninya sehat, jiwanya juga. Al-aqlu salim fil jismi salim. Ya,
akal yang sehat itu ada di jasmani yang sehat. Keutamaan sedekah semuanya udah paham soalnya. Yang terpenting adalah kita harus meyakini bahwa harta yang benar, yang sesungguhnya milik kita itu bukan yang ada di kantong kita. Bukan. Harta yang benar, yang milik kita itu adalah harta yang kita titipkan ke lembaga. Apa mesti ke sini aja? Enggak. Di antaranya ke sini, insya Allah. Ya, itu yang kita titipkan, itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Yang nanti di akhirat di saat kita butuhkan itu, mereka akan datang buat menemani kita, buat menambahkan timbangan amalan kebaikan kita. Itu sesungguhnya. Yang lainnya berlipat gandanya pahalanya, kemudian Allah gantikan lagi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bertambah terus insya Allah. Udah ya sekilas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nanti kita lanjut ya, kita keliling pesantren, tahu sedikit profil tentang pesantren. Tapi nanti saya mau bikin tayangan lagi tentang profil. Karena kan baru pertama saya bikin tayangan tentang beliau, karena belum jadi apa-apa di YouTube. Sekarang ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keberkahan kembali lagi sama saya nih hari ini, bertemu dengan guru besar Kiai Haji Amir Hamzah dari Darul Islah dan Kang Ruli dari Garut ya Kang ya. Alhamdulillah beliau adalah perancang dari bangunan musola yang akan dibangun. Nah buat teman-teman yang mau buktinya nih, kita buktiin hadirnya tokoh-tokoh yang ada di sebelah saya. Mudah-mudahan dari start awal sini membawa keberkahan, semuanya menjadi lancar dari awal sampai akhir, sampai selesai, sampai digunakan sama santri. Nah kita minta pandangannya, minta wejangannya dari guru kita Kiai Haji Amir Hamzah. Mudah-mudahan petua-petua beliau kita bisa pakai, kita bisa gunakan sampai selesai semuanya, sampai keberkahan dapat kita semua. Silakan untuk Kiai kasih sambutan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga pondok pesantren Raudatul Mustafa insya Allah keluar daripada mutakharijin, para santri mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan mereka dapat meneruskan daripada dakwahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan keluarga daripada guru kita Al-Mukarram Kiai Amiruddin ini diberikan berkah sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur dan keluarganya juga, dan pondoknya ini berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, para kaum muslim pada umumnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan berencana untuk merenovasi ini masjid sampai 3 lantai, dan insya Allah supaya lebih lagi besar nanti peruntukan manfaatnya ya, karena santri setiap tahun setiap saat ini selalu bertambah, sedangkan lahan kami ini terbatas. Mudah-mudahan dengan Ustadz Amiruddin dan saya juga, ini ada tim konsultannya sekalian arsitekturnya Bapak Ruri dari Bandung, termasuk jamaah yang akan membantu untuk melaksanakan pembangunan daripada masjid serta beberapa prasarana dan lahan yang dibutuhkan untuk pondok pesantren Raudatul Mustafa. Terima kasih, mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sementara begitu, tapi saya perlu pandangan juga nih, 2 menit aja dari Kang Ruli. Bagaimana sih rencananya nih, beliau punya gambar, coret-coretan gitu, start awalnya apa? Karena saya juga masih belajar di dunia properti, siapa tahu beliau jadi 2 menit aja, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekilas saja. Jadi saat ini kami melakukan survei terlebih dahulu. Jadi secara existing area seperti apa, baru tahap berikutnya kita melihat dari kapasitas dan kebutuhan apa yang diperlukan di area seputar pesantren ini, sehingga kita bisa memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Pak Kiai. Nah kemudian selanjutnya tahapnya yaitu desain produk, betul, drawing design, di mana kita akan mengimplementasikan dari apa yang kita rencanakan dan kita survei, sehingga menjadikan suatu hal yang bisa dipresentasikan di kemudian hari, mungkin sekitar 2-3 minggu, lalu kita akan tampilkan kepada pemilik pesantren, khususnya dari Pak Kiai. Seperti itu.
Siap. 2 minggu ya. Ya, amin. Mohon doanya saja. Amin. Barakallah. Siap kita aja. Ya, teman-teman, nih beliau seorang arsitektur, beliau juga tawadu sama ulama, tawadu sama kiai, mudah-mudahan ilmunya berkah. Amin. Mudah-mudahan usahanya berkah, arsiteknya tambah maju. Dari Garut ya Kang ya? Jadi dari Garut jauh-jauh ke Jakarta buat ngedesain ini nih gitu ya. Jadi kita contoh nih pengusaha muda juga, arsitek juga, tapi tawadu sama ulama. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan keliling-keliling nih sama Kiai, tapi saya sendiri aja, ntar Kiai capek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Tadi kita lempengan serius-serius. Sebenarnya saya orangnya nggak bisa serius sebenarnya gitu. Cuman ya mau gimana? Perintah guru kita harus serius di depan orang-orang soleh gitu. Nah sekarang sama CS saya nih, namanya Guru Reza. Beliau ini tim multimedianya Rodlotul Mustafa. Nah kayaknya beliau inisiatornya futsal ada di atas lantai 3. Kita pengen tahu nih dia nih apa sih rencananya di lantai 3. Kita pengen tahu kekuatannya kayak gimana nih musola. Harus diapain, harus dikasih cakar ayam, dikasih beton, dikasih apa, beliau yang tahu. Karena beliau tahu yang peletakan batu pertamanya udah di sini. Kita tim bercanda di pesantren. Orang-orang pada ngaji, kita mah ngopi di pojokan. Kita ngaji, orang-orang dia yang ngambilin video gitu. Nah, tim multimedianya Rodlotul Mustafa ini, beliau Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya. Nah, yang mau subscribe nih, Rodlotul Mustafa TV, Raumus TV. Jadi Raumus TV. Jadi jangan ragu buat subscribe karena kegiatan di situ semuanya positif. Dari ngaji, dari kegiatan santri, terus ada gimana caranya menghafal Quran tuh. Buat inspirasi juga kan buat teman-teman yang anaknya mau pondok, mau apa nih di sini nih. Di sini tempatnya. Dan fasilitasnya insya Allah kita tambah terus. Tapi nggak bisa sendiri, rame-rame. Nah makanya teman-teman kalau mau ada rezeki, kalau punya rezeki, mau sedekah, mau keberkahan, di sini aja. Kita lagi ada program, ya. Nah, jadi saya tahu kegiatan pesantren ini kita ajarin gimana caranya santri menjadi entrepreneur. Jadi kita sebut juga santripreneur, bener gak? Santripreneur. Jadi kemarin proyek contoh kita ada di parfum. Nah, parfum Raumus ini ada 6 varian. Ntar dah dagangnya di tayangan-tayangan selanjutnya. Tapi kita lagi fokus ke pembangunan. Jadi sekali lagi yang mau anak-anaknya mondok di sini. Pendaftaran sudah dibuka Februari. Silahkan. Lewat saya bisa, lewat beliau bisa. Lewat ini nih, alamatnya di sini. Ntar bikinin tim editor, bikinin ya. Jadi kalau mau daftar datang aja ke sini langsung. Lewat guru saya juga bisa langsung, Kiai Haji Amiruddin Said. Jadi yuk sekarang kita jalan-jalan sejenak ke depan. Kita lihat mana yang rusak-rusak, nggak pantas, tahu nggak, pesantren itu tempatnya bocor, santri ngapal Quran nggak nyaman, segala macam. Mereka itu menghafal Quran. Al-Quran ditaruh di gunung pecah. Al-Quran ditaruh laut pecah gitu. Coba di kepala manusia, lihat luar biasanya santri. Oke? Nggak ngerti ilmu, yang penting kita bantu. Siap. Yuk kita jalan yuk. Nah, kerja. Ini kan kita mau ke atas nih. Ini tahun berapa sih berdirinya pondok? 2010. Jadi sudah sekitar 10 tahun, mau 11 tahun dah ya gitu. Jadi 11 tahun ini bangunannya begini nih gitu. Alhamdulillah dari sekedar bangunan sederhana musola bisa kembang pesat begini bukan lantaran hebatnya seorang kita orang, enggak, doa teman-teman juga, doa dari para santri juga, doa dari wali santri gitu. Dan alhamdulillah lulusannya situ penghafal 30 juznya udah banyak. Dan alhamdulillah sudah ada yang dapat hadiah umroh juga ketika lulus tahfiz Qur'annya sudah oke semuanya, 30 juz sudah apa, hadiahnya umroh. Nah, ini dari bangunan sesederhana ini. Jadi bukan lagi memanja sama santri, tapi lebih kepada peningkatan kualitas fasilitas. Jadi fasilitasnya oke, santri tambah rajin belajarnya, tambah giatnya. Kan kasihan kalau seandainya santri masih ada yang tidur di lantai, santri masih ada yang kebocoran, tuh udah gak pantas banget deh. Kita memuliakan Quran, berarti kita memuliakan juga yang hafalnya dong. Yuk kalau yang mau kontribusi nanti. Dari tahun 2010 tuh kira-kira bangunannya yang mana aja? Yang ini aja atau?
Cuman ini. Hah? Oh. Baru 2 ya. Ini sekarang udah banyak kamar mandi ini. Atas bawah udah dari 5 dari 10. Ah. Itu kamar mandi. Ada 8 ya. Berarti rencana ini bawah tetap musola, atas ruang belajar, aula atau apa itu? Kamar. Antara tambahan lah ya. Kita lihat kan yuk. Yuk. Apa ruang belajar, kalau enggak jadi tempat kamar gitu, nanti fungsinya tergantung lah ya, kalau udah terjadi mah gampang lah di tempat aja. Yang penting ini kayaknya nggak bisa ke samping, tunggu ke atas ya gitu, karena keterbatasan apa namanya lahan kayak ya. Sebenarnya sih iya memang sebenarnya pesantren ini menyamping nggak bisa gitu kayaknya sih, tapi kalau ke atas bisa, kalau ke samping kayaknya pembebasannya yang lumayan nantinya gitu. Kalau ke atas kan masih bisa, siapa jauh dia jadi 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai ke apartemen. Ya, sekarang nih beliau saya repotin demi tayangan, bukan demi tayangan juga sih, tapi memang langsung liput dari sumbernya, dari narasumbernya, memang benar-benar tahu santri gimana, tahu bangunannya gimana. Jadi langsung deh terjun, kita beli suka dari tayangan. Nah ini kan sementara tadinya fungsinya apa ini? Ini kelas. Oh ini kelas ya? Kelas? Oke, kayak di sini. Terus juga kan ini kayaknya bangunan udah 10 tahunan berarti. 10 tahun. Nah, lihat kan plafon-plafonnya ini udah mulai kita ganti, terus juga di sini udah perencanaan sih, udah bisa buat 2 lantai, yang ini tinggal yang ini nih. Tadi kan kita ketemu Kang Ruli nih. Nah, tinggal kita lihat gambarnya. Kayaknya ini bakal dirombak total ya kan. Di atas tetap rombak total. Terus juga plafon diganti, naik ke atas lagi jadi 3 lantai. Nah, lihat nih, kondisinya memang ya namanya sudah 10 tahun ya, bangunan 10 tahun ya kayak gini deh, ada tambahan-tambahan. Dan lebih fresh lagi bangunan kita nantinya setelah dari Kang Ruli dapat perencanaan gambar. Nah, setahu saya memang arsitek itu dibutuhkan untuk supaya gambar itu tidak hidup. Kalau gambar hidup artinya gambar menurut pemikiran aja. Oh, ini mau begini, biaya malah tambah bengkak. Dan bangunan belum tentu beres. Kalau udah ada gambarnya ya. Alhamdulillah sih tadi ketemu sama Kang Ruli dari Garut, beliau Masya Allah gitu, tawadunya, cintanya sama ulama, dia mau ngomongin pesantren. Pengen juga kita kayak gitu. Nah, kita yang belum bisa dengan harta, berarti kita bisa dengan ilmu, kita bisa dengan pemikiran. Nah, mudah-mudahan dari tayangan ini mau menginspirasi teman-teman buat giat lagi sih. Kita lihat kamarnya nih. Nah, ini kamar santri. Isinya berapa orang ini? Dulu 5-7 orang. Berarti kayak ikan pepes nih gitu dari gitu. Geser ke sana ya. Ya, sementara memang ini tempat mukimnya santri lah, tempat tidurnya santri, sebagai pembimbingan, ada ruang muslim. Jadi sebenarnya sih masih layak gitu ya, tapi kita pengennya kan nyaman gitu. Kalau layak, tapi kalau pengen nyaman ya kita cari nyamannya. Mudah-mudahan nanti segera realisasi, kita lancar, tidak ada apa-apa, tidak ada kendala sampai akhir, sampai bisa dipakai, sampai bisa difungsikan. Nah, ngelihat kondisi pesantren, ini teman-teman, saya nggak pernah mondok soalnya, jadi pengen gitu ngerasain suasana pondok, pengen tidur semalam 2 malam sama santri gitu. Kita nggak dapat ilmunya, kita tabarukan aja, kita dapat berkahnya dari para penghafal Al-Quran. Nah, jadi ya inspirasinya sih sebenarnya lu nggak bisa, udah telat nimba ilmu. Sekarang waktunya deh kita tabarukan gitu, artinya ngambil berkahnya aja. Kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa baca kitab, kita nggak bisa ceramah, ya udah sekarang kita sumbangsi buat pesantren, kita ngabdi buat kiai gitu. Itulah yang jadi keberkahan buat saya sendiri, hati jadi tenang, jiwa jadi lapang gitu. Nggak kaya nggak, cuma berkahnya doang. Kalau mau cari kaya mah korupsi. Tapi jangan di sana. Nah, jadi itu keberkahan nggak ada sama sekali karena korupsi.
Jadi kita sih ya recehan-recehan aja, yang penting bisa senang sama ulama, kita bisa kumpul, bisa ikut ngaji. Guru aja nih berkawan hidupnya setiap hari. Dia belum meninggal aja udah dibacain Quran tiap hari kan. Bayangin coba, sabat asar, subuh, maghrib, isya, orang udah baca Quran. Dia di sini lagi tidur. Kan ini belum meninggal udah dibacain Quran. Berkahnya apalagi beliau jangan dulu ya. Walaupun kita nggak jadi penghafal Quran, ya paling tidak kita memberikan fasilitas, memberikan kenyamanan bagi yang hafal Quran. Betul. Tahu berkahnya kan Nah, itu dia pengennya begitu. seperti itu. Gitu itu. Kalau kita tidak bisa teman-teman, ke atas sudah, ngobrol sama Kiai tadi sudah, sama arsiteknya sudah. Sekarang habis ngopi, ketemu sama guru, ketemu Kiai, kita ngobrol, ya ngelepas kangen, habis suntuknya usaha, suntuknya kerja, di sini adem, enak gitu. Jadi ada satu pengalaman hidup. Kalau seandainya suntuk-suntuk saya nih, sini insya Allah kata Kiai lu inget gua kalau susah doang gitu, bercanda gitu. Karena memang saya sendiri ngalamin yang namanya keberkahan dari seorang guru, keberkahan dari kita sedekah itu powernya luar biasa gitu. Seperti saya cerita-cerita saya yang tadi gitu, sedekah itu memang tidak langsung mendatangkan kaya, tapi ada juga yang dibayar tunai itu langsung, tapi adanya di dalam jiwa kita nih keberkahan itu. Enak rasanya, enteng badan, mana juga pikiran tenang. Nah, alhamdulillah saya minta doa nih dari guru saya Kiai Amir, bahwasanya saya lagi usaha, ya namanya orang usaha kalau nggak ada doanya juga kan nggak berkah. Jadi keberkahan itu ada di diri kita. Ya, mungkin hari ini tayangan saya cukup. Mungkin besok kita ada proses bangun, ada proses fondasi, ada proses bangun badan, terus ada proses itu kita liput lagi deh. Gimana sih proses bangunnya dari awal sampai terakhir, coba kita tayangin terus insya Allah kalau ada umur. Makanya subscribe terus nih channel saya supaya didukung terus sama netizen, sama YouTuber, sama teman-teman sekalian yang sudah like dan subscribe channel saya. Jadi dukungan juga buat saya biar tambah semangat di tayangannya. Jangan lupa subscribe juga Rawmus TV, channelnya Rodratul Mustafa bersama guru saya. Mungkin ada closing dari guru saya, nanti saya minta doanya. Sekarang kita closing dengan doa. Alhamdulillah sore ini berkah didatengin guru Kiai Amir Hamzah, arsitek yang jauh datang dari Garut, orang tuanya di Garut, tinggalnya tapi di Bandung. Mudah-mudahan penuh keberkahan, dan juga insya Allah Ustadz Freddy juga dimudahin semua urusan-urusannya, lancar dan semuanya insya Allah. Dan Ane pengen cerita sedikit. Dulu zaman Nabi Musa nih, ada suami istri hidup susah. Ada kata istrinya, "Bang," pakai bahasa kita deh, "Bang, datang deh ke Nabi Musa, minta doain biar kita jadi orang kaya." Dia kan nabi, bisa dialog langsung sama Allah. Kata suaminya, "Ya udah, kita datang ke Nabi Musa." Laporan ke Nabi Musa, diceritain bahwa hidup kami ini susah. Tolong didoain biar kami ini jadi orang kaya. Nabi Musa baik, Nabi Musa doa. Besoknya
Kabarin lagi tuh keluarga itu suami istri. Kata Nabi Musa, saya dapat jawaban, Allah kasih kesempatan kamu jadi orang kaya. Cuman dikasih waktu cuma setahun. Mau nggak? Kata suami istri, mau, nggak apa-apa udah, biarin. Biar ngerasain kaya meskipun setahun doang. Berapa hari kemudian Allah kasih anugerah kaya. Wah, kaya. Istrinya bilang gini, Bang, ini banyak harta kita. Kita sekarang berbagi. Biar orang-orang yang susah di sekitar kita juga bisa ngerasain gimana juga senang hidupnya. Kasih makan, kasih uang, apa segala macamnya. Sampai hampir berlalunya 1 tahun, suami istri ini lupa bahwa jatah dia itu cuma setahun. Tapi ternyata lewat setahun. 2 tahun lewat lagi. Nabi Musa bingung. Kok Allah katanya ngasih dia cuma setahun? Kok kelewatan? Berdoalah Nabi Musa. Dapat lagi wahyu. Kata Allah, saya malu. Kalau hambaku aja itu dia berani mau berbagi kepada orang lain, terus sedekah, masa saya putusin rezekinya? Tuh. Cakep gak tuh? Iya. Makanya contoh. Ya. Ini juga Ustaz Freddy luar biasa. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doain juga bangunan renovasi musola kita berjalan dengan lancar, berkah dan penuh manfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih silaturahimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.